Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa jika tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama Ibu Ratih Laksmiwati Nugroho, bisa kalian panggil Bu Ratih. Pada kesempatan kali ini, anak-anak ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar ya. Bagaimana perasaan anak-anak kali ini? Pasti lebih semangat ya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu tersebut, kita dapat menambah semangat kita dan menambah rasa nasionalisme kita. Baiklah, di sini kita akan memulai pembelajarannya ya. Ibu akan menampilkan suatu bacaan tentang terjadinya siang dan malam. Nah, nanti anak-anak bisa membaca dengan seksama, teliti, dan tetap memperhatikan ya. Berikut untuk bacaannya. Ya, Ibu harap dengan tadi kalian sudah membaca bacaan terjadinya siang dan malam, kalian dapat menemukan suatu informasi yang penting ya. Di sini, apakah kalian tahu apa arti dari informasi penting itu?
Coba di sini siapa yang tahu? Informasi penting merupakan informasi yang terdapat dalam suatu teks bacaan yang dianggap penting. Nah, sekarang bagaimana ya cara untuk mendapatkan atau mencari informasi penting tersebut? Bagaimana ya cara untuk menentukan informasi penting itu? Cara untuk menemukan informasi penting yaitu dengan mengamati setiap kalimat yang disampaikan pada teks, kemudian pilihlah sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Nah, dalam informasi penting itu tentu ada yang dinamakan dengan kata kunci. Nah, kata kunci itu merupakan hal yang utama dan biasanya terletak di dalam ide pokok sebuah paragraf. Dalam menentukan kata kunci, ada beberapa cara, dan semuanya dapat dipraktekkan secara langsung di sebuah paragraf yang sudah kita baca tadi ya. Nah, cara untuk menentukan kata kunci yang pertama yaitu carilah kata yang diulang-ulang. Kemudian yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Dan yang terakhir adalah kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Nah, itu merupakan 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan atau mencari informasi penting dengan kata kunci. Nah, tadi kan kita sudah membaca mengenai terjadinya siang dan malam. Nah, mari sekarang kita cari informasi penting dengan menggunakan kata kunci yang tadi sudah kita bahas ya. Sekarang, siapkan buku tugas kalian dan bersiaplah untuk menulis. Kira-kira kata kunci apa ya yang ada dalam informasi tersebut? Ya, betul sekali. Ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu waktu terjadinya, yang kedua penyebab, dan yang ketiga perbedaan. Silahkan anak-anak tulis dulu ya 3 kata kunci tersebut. Kemudian nanti kalian kembangkan sendiri menjadi sebuah informasi penting ya. Jangan lupa ditulis di buku tugas kalian. Bagaimana? Pasti kalian sudah bisa kan untuk menemukan informasi penting dalam bacaan tadi? Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi terkait terjadinya siang dan malam, pernah tidak kalian berpikir bagaimana sih siang dan malam itu dapat terjadi? Nah, di sini Ibu ada video mengenai mata langit Magelang. Kalian bisa menonton dulu ya, kalian simak dan diperhatikan. Selamat menyaksikan. Mata langit Magelang. Ada yang lagi viral nih, tempat asyik untuk bersantai sambil menikmati kuliner di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya keren dan wow loh. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan 6 gunung, Candi Borobudur dari kejauhan, dan 20 desa di Kecamatan Borobudur. Tempat hits ini untuk bersantai berada di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Namanya Mata Langit. Untuk sampai di lokasi, pengunjung harus reservasi terlebih dahulu. Untuk sampai di lokasi ini, pengunjung akan melewati jalan menanjak yang sempit, namun setelah sampai di lokasi, pengunjung akan merasa terpukau dan terpuaskan melihat lokasi yang keren tersebut. Dari lokasi ini, pengunjung bisa melihat keindahan beberapa gunung, antara lain Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, hingga Gunung Tidar. Wah, sangat menarik ya. Berkonsep resto dan view, Mata Langit siap memanjakan lidah dan mata pengunjungnya. Aneka makanan khas Nusantara maupun internasional
siap dipesan di tempat ini. Tentunya, selera makan semakin bertambah dengan pemandangan di depan mata yang memesona. Banyak sekali pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan yang ditawarkan. Apalagi ketika melihat matahari terbit dan terbenam. Wah, sungguh indah ya sepertinya. Ditambah dengan 6 gunung yang dapat kamu lihat dengan mata telanjang. Nah, ketika kamu datang ke sini pagi hari, saat kamu melihat cahaya di langit, cahaya itu merupakan tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena adanya rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Sekali lagi, ini dikarenakan rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi ya? Nah, setelah kita tadi melihat video Mata Langit Magelang, Ibu jadi penasaran bagaimana ya terjadinya siang dan malam itu? Bagaimana prosesnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya rotasi bumi itu dapat terjadi? Dan apa sih akibatnya? Kalian penasaran? Mari kita simak video berikut ini dan kalian harus tetap memperhatikan ya. Yuk simak videonya. Rotasi bumi dan akibatnya bagi kehidupan. Akibat dari pergerakan bumi bagi kehidupan di bumi. Pergerakan bumi terdiri dari revolusi bumi dan rotasi bumi. Pergerakan bumi dan bulan memiliki beberapa dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Dari arah barat ke arah timur. Itulah mengapa matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat. Adapun dari dampak rotasi bumi itu sendiri antara lain, pertama, terjadinya siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, terjadinya gerak semu harian matahari, dan terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari dan ada yang tidak. Yang terkena cahaya matahari mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena mengalami malam hari. Jadi, rotasi bumi menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Perbedaan waktu ini ditetapkan di Greenwich, Inggris, yang memiliki bujur 0 derajat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan atas Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Namun, bagi kita yang ada di bumi, nampaknya mataharilah yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat tiap harinya. Padahal yang bergerak adalah bumi karena ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Nah, akibat lain dari rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di kutub lebih besar dibanding daerah di sekitar khatulistiwa
Karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi, akibatnya berat benda yang sama akan berbeda ketika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Agar lebih paham lagi, yuk simak video berikut ini tentang terjadinya siang dan malam. Saya akan membuat percobaan mengenai rotasi bumi dapat berpengaruh terhadap terjadinya siang dan malam. Berikut untuk tahu alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada globe, senter, dan ganjalan. Nah, tadi merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses percobaan kali ini. Untuk cara kerjanya, mari kita saksikan video berikut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya, meletakkan senter atau lampu di depan globe. Jadi, senter dan globe itu saling berhadapan satu sama lain. Kemudian, di sini saya membutuhkan ganjalan untuk senter agar dia dapat berdiri tepat di depan globe. Jadi, agar mereka dapat saling berdiri dengan sejajar, gitu. Selanjutnya, kita hidupkan senter. Kita pilih senter lampunya yang paling terang, seperti ini. Kemudian, kita matikan ruangan ini. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa senter merupakan sinar matahari dan globe merupakan bumi. Senter dan bumi berada pada garis lurus atau sejajar. Nah, dapat kita ketahui pula bahwa bumi selalu melakukan rotasi, yakni berputar pada porosnya. Seperti ini, seperti yang kita lihat, bumi selalu melakukan rotasi. Itulah mengapa di seluruh belahan dunia mengalami perbedaan waktu. Nah, di sini dapat kita lihat bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari, dia terlihat terang. Itulah mengapa bumi mengalami siang hari. Kemudian, bagian yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam hari. Nah, di sini bumi melakukan rotasi, sehingga siang dan malam hari itu silih bergantian. Seperti ini, dapat kita lihat bahwa bumi berputar pada porosnya, mengakibatkan sinar matahari dapat berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Namun, yang berpindah itu bukan matahari, akan tetapi bumi yang melakukan rotasi. Seperti ini. Nah, itulah mengapa terjadinya siang dan malam hari di belahan dunia. Nah, itu tadi merupakan percobaan kita mengenai adanya siang dan malam hari. Dapat kita ketahui bahwa bumi berputar pada porosnya, di mana itu mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di seluruh belahan dunia. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan mengenai bagaimana sih terjadinya rotasi bumi, bagaimana sih terjadinya siang dan malam. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Tentu. Nah, untuk menambah lagi kepahaman kalian mengenai rotasi bumi dan akibatnya, mari kita melakukan review sebentar. Jadi, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain bumi melakukan perputaran pada matahari, dia juga melakukan perputaran pada porosnya. Kemudian, apa sih akibat dari terjadinya rotasi itu? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Ketiga, adanya perbedaan waktu di bumi. Dan yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi. Untuk melatih dan mengasah pembelajaran kita kali ini, Ibu akan melakukan evaluasi bersama-sama ya. Berikut untuk soal-soalnya, kalian bisa menjawab di buku tugas.
Berikut untuk soal-soalnya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi merupakan soal-soal mengenai pembelajaran kali ini ya. Bagaimana perasaan anak-anak semua setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan, dapat menambah wawasan anak-anak semuanya, menambah pengetahuan, dan tentunya walaupun dalam pandemi seperti ini, kita bisa lebih produktif lagi. Tak terasa, ternyata kita sudah berada di ujung pembelajaran. Saya, Rati Lasmiwati Nugroho, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ibu pamit, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.